Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu. Perancis kini sedang menuai buah yang di tangannya sendiri atas nama kebebasan HAM berekspresi dan berpendapat. Penerapan pintu terbuka untuk imigran negeri gurun. Saat ini 99% dari populasi mereka membuat kekacauan di kota-kota negeri yang puluhan tahun jadi mercusuar dunia. Pihak keamanan Perancis harus mengerahkan 45.000 polisi untuk memulihkan ketertiban. 4 hari 4 malam Perancis dilanda kerusuhan. Terjadi 6,4 ribu peristiwa kebakaran, tak kurang dari 3.300 mobil dibakar, sedangkan 250 cabang bank, 200 toko kelontong, 250 toko tembakau, dan 1 pusat pembelanjaan dijarah, bahkan api merembet ke negeri Belgia. Naluri warga Timur Tengah yang suka berkonflik dengan sesamanya buktinya terpecah dalam 18 negara di Jazirah Arab dan kini menular ke Eropa. Terbaru negeri Parfum, pusat mode dunia, tempat belanja para sosialita kita, dilanda kerusuhan akibat penembakan polisi di jalan pada remaja umur 17 tahun keturunan Aljazair yang diidentifikasi bernama Nahel karena menolak berhenti ketika membawa mobil Mercy dalam satu razia April tahun 2021 lalu. Komunitas Yahudi di Prancis marah atas keputusan pengadilan tinggi Prancis yang menyatakan seorang pria bernama Kobili Ruth tidak bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan seorang wanita Yahudi bernama Sarah Halimi. Korban meninggal di tahun 2017 lalu setelah didorong keluar jendela apartemen oleh Traoré yang merupakan tetangga. Nggak ada memasak, bakar-bakaran nggak ada, kerusakan komunitas Yahudi di Perancis waktu itu. Sejak tahun 2015 negara-negara Eropa di kawasan Eropa diharapkan dengan gelombang imigran yang cukup besar, terutama dari daerah konflik seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan. Ini banyak warga melarikan diri dari negaranya dengan pertimbangan keselamatan sendiri maupun masa depan anak-anak mereka, memilih meninggalkan negeri sendiri dan lari di luar negeri setelah tempat tinggal baru yang aman dan damai bagi mereka. Sebagian dari mereka ya memang mengungsi ke negara Islam untuk sementara, tapi benua Eropa menjadi tujuan utama bagi yang kaum imigran untuk memperbaiki masa depan. Negara-negara benua Eropa mewakili gambaran negara maju, makmur, aman, dan damai. Pendidikan terjamin untuk anak-anak dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Meski dihuni kaum yang dicap mereka sebagai kafir, ya kan? Itu kan dikira kafir, tapi tempat berlindung. Selain itu ada kebijakan keterbukaan Eropa, khususnya Perancis dan Jerman yang tidak keberatan untuk menerima imigran. Bahkan Angela Merkel menyambut sendiri kedatangan para imigran itu. Nah, pada saat yang sama memang beberapa negara Eropa tengah menghadapi fenomena rendah usia produktif, kurangnya tenaga kerja akibat rendahnya angka pernikahan. Angka kelahiran juga rendah dan tingginya tingkat hubungan sesama jenis. Dampaknya jumlah populasi dan angka tenaga kerja di Eropa menurun. Jadi di Eropa itu tenaga kerja yang produktif sangat minim ya. Membuat kebijakan
untuk menangani masuknya para imigran demi memperoleh kesediaan tenaga kerja di Eropa. Ya tentu saja kebijakan ini banyak mengandung pro dan kontra. Nah, ada pihak yang diuntungkan dengan masuknya tenaga kerja murah, sementara di sisi lain kebijakan tersebut dikhawatirkan menyebabkan ledakan jumlah imigran. Para imigran pendatang yang mayoritas Muslim ini sudah bisa beranak di negeri asalnya mereka, itu dia kena KB. Jadi udah biasa gak kena KB, maka sambil kerja dan tinggal di Eropa, mereka menikmati kenyamanan dan jaminan sosial di negara maju. Keturunan turun-temurun menikmati bermacam tunjangan standar warga kulit putih, ya, untuk warga sama dengan warga kulit putih. Dampaknya semakin banyak tuntutan baru mulai muncul. Bukan hanya lapangan kerja, tapi tunjangan kesejahteraan, melainkan rumah ibadah, bahkan menuntut penerapan syariat Islam di sejumlah kota. Inilah yang menimbulkan ketakutan baru di tengah warga Eropa yang mayoritas sekuler, selain ketakutan oleh penyusupan dan teroris ISIS. Memori kelam sejarah perang salib, jatuhnya sebagian negara Eropa ke penguasa Islam, menyerah akibat timbulnya Islamophobia. Maka mulai dari penolakan Eropa terhadap kedatangan migran Timur Tengah, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico misalnya menyatakan para migran korban Timur Tengah dapat membahayakan perkembangan Eropa. Selain berpotensi merebut lapangan pekerjaan, juga menggeser posisi pribumi Eropa. Nah, inilah yang dikhawatirkan, ya. Sementara di sisi lain, ya, Eropa mulai kekurangan tenaga produktif. Itulah namanya pro kontra, ya. Jadi setelah ada perbincangan itu, sekarang meledak, ya. Santero Prancis merusak fasilitas umum, membakar dan menjarah toko-toko. Bahkan monumen warga Yahudi yang nggak ada hubungannya pun dibakar. Luar biasa. Mungkin ya itu menyalurkan hobi kali, ya. Jadi mudah-mudahan di Indonesia, ya, tidak ada kerusuhan yang rasis, ya, yang akan menimbulkan seperti itu. Jangan sampai. Mari kita semua menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.